Khalid dari Tokopedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua peserta OPEXCon Indonesia. Saya sangat merasa terhormat nih diundang ya sama Mas Ferdi untuk sharing mengenai pengalaman Tokopedia, khususnya on people. Jadi mungkin sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf dulu karena our COO atau Chief Operating Officer, Ibu Melissa Juminto tidak bisa hadir. Dan karena temanya people, jadi beliau meminta saya yang mewakili Tokopedia untuk cerita dan memberikan kontribusi pada forum ini. Mungkin saya sambil nunggu mic yang bisa jalan-jalan, saya cerita dulu sedikit gitu ya mengenai diri saya. Jadi if I just share myself sedikit, mungkin ininya enggak, mungkin ya, oke. Ya, jadi saya sebenarnya join Tokopedia juga cukup baru, belum 1 tahun. Di Tokopedia. Ini aja ya. Ya, jadi sebelumnya saya bergabung di sebenarnya my first 15 years of work itu 15 tahun saya di FMCG atau perusahaan yang cukup ya kita bilang konvensional lah dalam bahasa industri gitu ya. Dan saatnya saya merasa saya pengen belajar dong, pengen tahu kalau digital economy seperti apa, industri 4.0 seperti apa. So I decided to actually explore an opportunity and then kebetulan cocok sama Tokopedia gitu. Nah kalau saya misalnya bisa nanti makanya mungkin pas Q&A which is fokus dari sesi ini kita coba banyak ngobrol ya. Apa sih perbedaannya gitu karena saya bisa melihat perbedaan dari dua dunia itu gitu. Kita nanti akan coba explore ke sana. Nah tema presentasi saya hari ini adalah building operational excellence through employee experience sebenarnya. Jadi triple E gitu, excellence, employee experience gitu ya. Nah sebelum saya masuk ke paparan apa ya yang dilakukan oleh Tokopedia dari sisi manajemen people-nya, saya mulai dulu dengan konteks organisasinya. Jadi Tokopedia itu seperti yang mungkin Bapak Ibu tahu, itu adalah sebuah platform yang kita bilang sebagai technology company gitu ya, yang sebenarnya punya purpose ketika di-create oleh founder dan co-founder kita, Pak William Tanuwijaya dan Pak Leontinus, itu misinya adalah mau melakukan pemerataan ekonomi secara digital. How can we democratize economy or commerce, tapi pakainya teknologi. Karena bisa berbagai macam cara kan, karena bisa misalnya melakukan sesuatu yang sifatnya high touch, melakukan penyuluhan dan sebagainya, tapi kita pengen pakai teknologi, mungkin enggak? Nah, saya akan putar banyak video gitu ya, karena mungkin zaman sekarang gitu ya, tim industri 4.0 kan juga harusnya lebih digital dan sebagainya, makanya saya pakai konten-konten yang audiovisual dan sebagainya. Saya pertama-tama akan cerita dulu, ketika misi itu dibuat 10 tahun yang lalu, dan Tokopedia sekarang sudah sampai di tahun ke-10, seperti apa kita bisa mencapai dalam perjalanan seberapa jauh pencapaian Tokopedia dalam melakukan dan mencapai misi ini. Kita sama-sama nonton video mengenai 10 tahun Tokopedia. Bisa minta tolong diklik Mas videonya di belakang. Kalau dipikir, aneh rasanya semua ini bisa ada. Dari pertanyaan yang sama, mau mulai apa lagi? Tokopedia, tempat lebih dari 6 juta orang, menjual ratusan juta jenis produk, dengan puluhan pilihan pengantaran dan cara pembayaran. Lalu, mau mulai apa lagi? Jadikan pagi, ramaikan malam, berikan tawa, ciptakan kenangan. Ulurkan tangan
bentuk masa depan. Mau mulai apa lagi? Hadirkan terang. Alirkan keceriaan. Mau mulai apa lagi? Jadi ekosistem super bersama ratusan partner yang hubungkan 97% kecamatan dan menggerakkan lebih dari 1% ekonomi Indonesia. Pendakian masih panjang dan kami baru mulai. Oke, nah itu Tokopedia 10 tahun. Jadi kalau misalnya saya coba summary-kan apa pencapaiannya gitu ya. Jadi 1% ekonomi Indonesia itu sudah ada dalam platform Tokopedia sekarang. Boleh diklik berikutnya Mas. Sekali lagi biar nggak videonya keputar. Klik lagi aja. Kalau dipikir, Klik lagi aja. Ya, sebelum ini satu mundur ya. Oke, nah jadi kalau kita melihat apa pencapaian Tokopedia 10 tahun. Kita sudah punya 90 juta users, termasuk Bapak Ibu mungkin. Terima kasih telah memakai Tokopedia. 1 dari 90 juta mungkin ada di ruangan ini, gitu ya. Dengan 6,6 juta merchants, dan mungkin ada Bapak Ibu yang juga sambil nyambi buka toko di Tokopedia, gitu ya. Dan kalau kita melihat secara geografis, Tokopedia itu ada di mana sekarang sudah di 97% kecamatan yang ada di Indonesia. Baik itu sebagai pembeli maupun penjualnya. Jadi kita menghubungkan Indonesia melalui teknologi, tentunya secara physical infrastructure melalui partner-partner logistik, tapi platformnya Tokopedia telah sebenarnya melakukan menghubungkan Indonesia sebesar itu gitu ya, 97% di kecamatan sudah kita reach. Nah, dan kita bilang bahwa kita bukan lagi startup sekarang, kita benar-benar sebagai perusahaan teknologi. Karena karyawannya udah 4.700 Bapak Ibu, jadi bukan lagi startup gitu ya. Nanti saya akan cerita bagaimana nanti kita mengelola perusahaan yang semakin besar ini. Nah, saya akan kasih contoh gitu ya. Sebelum saya cerita mengenai apa yang dilakukan di manajemen people-nya, saya kasih contoh dulu. Satu produk yang baru saja kita launch, produknya Tokopedia, yang ini saya yakin kalau ini akan bisa di roll out ke berbagai macam daerah, akan sangat membantu kehidupan di rakyat Indonesia gitu ya. Kita coba putar satu lagi video setelah ini. Inilah prosedur pembayaran pajak kendaraan dengan baik dan benar di Samsat dengan metode terpadu JADUL. Jam 8 pagi pelayanan pembayaran pajak dimulai. Kehadiran awal sangat disarankan. Loh, mari kita lanjutkan. Alangkah baiknya berpakaian rapi dan sopan. Sopan. Dipastikan semua persyaratan sudah lengkap. Baju rapi. Dikasih tahu kok ngeyel. Usahakan membawa peralatan tulis Anda sendiri dari rumah. Malah main HP. Langsung berangkat ke Samsat. Woi, mau kemana? Udah bayar e-Samsat di Tokopedia. Cak, jadul pisan carana. Mending pakai metode terpadu e-Samsat Tokopedia. Betul, pokoknya pembayaran pajak akan semudah membeli pulsa. Gunakan metode terpadu Tokopedia yang lebih mudah dan lebih cepat. Oke. Inilah prosedur Boleh pembayaran klik lagi Mas? Klik aja 2 kali gitu. dan pajak kendaraan dengan Klik lagi aja, biar masuk ke slide. Bisa? Nggak bisa ya? Oh ya, nah itu contoh produk digital gitu ya. Nah mungkin kelihatannya sangat sederhana gitu ya, sangat sederhana. Iya, kenapa nggak ada yang mikirin ya? Kalau bayar pajak bisa cuma 1, 2, 3 kali swipe, scan KTP, scan STNK aslinya, udah bisa gitu. Nah, kalau kita nanti bicara mengenai ekonomi digital, menurut saya memang banyak mindset yang harus diubah gitu ya. Mulai dari pain point-nya apa,
kita coba lihat user experience-nya kayak gimana, kemudian kita coba bisa nggak di user experience yang ada itu di digitalize satu gitu. Dan tinggal mencari partner mana yang mau eksperimen sama kita gitu, sama tech company seperti Tokopedia. Dan seperti yang tadi dilihat, Jawa Barat sudah berpartner dengan Tokopedia untuk melakukan pembayaran untuk e-Samsat gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat those products yang menurut saya sih keren, saya sendiri sangat amazed dan kemarin saya udah bayar sebagai orang Tokopedia tentunya ya, saya udah bayar PBB dengan Tokopedia. Karena udah juga ada roll out-nya, bisnis modelnya di roll out untuk pembayaran pajak bumi bangunan gitu. Nah, itu sangat membantu gitu, karena biasanya saya harus cuti tuh bayar PBB. Sekarang udah bisa gitu ya sendiri. Nah, behind great products dan company sukses, behind produk kayak tadi yang sangat simple gitu ya, bisa membantu banyak orang seketika. There are great people who made those products and success happens. Dan ini menurut saya elemen yang penting gitu, karena berbagai macam perusahaan bisa punya sistem SOP, financial resource yang sama, tapi people itu penting gitu ya. Nah, makanya saya bicara tentang UX dan EX. Kalau misalnya kita masuk ke berikutnya. Jadi sebagaimana banyak orang bicara user experience kan. Saya punya produk nih, gimana caranya biar user experience-nya keren. Sama juga dengan employee. Gimana caranya kita membuat employee experience keren gitu. Yang itu membuat orang bekerja dengan semangat excellence gitu ya. Nah, ini adalah equation itu apa ya? Persamaan gitu. Boleh? Maaf, balik lagi. Employee experience equation. Ada 3 hal yang menurut saya semua leaders di perusahaan manapun dan berpartner dengan tim HRD-nya, tim people-nya, kita sebut di Tokopedia tim people gitu ya, untuk lihat. Jadi ada 3 dan ini adalah model ini bisa dipakai sama company manapun menurut saya. Walaupun akan beda-beda per industri gitu ya. Jadi mungkin yang dilihat adalah rumusnya saja bahwa great employee experience itu ada 3 elemen, ada budaya, culture, ada teknologi dan ways of working-nya, dan ada physical space atau bagaimana kita melayout tempat kerja gitu ya. Nah, untuk Tokopedia sendiri yang akan saya ceritakan bagaimana kita membangun culture of excellence itu atau culture of innovation yang bisa meng-create produk digital kayak tadi dengan 3 hal. Jadi culture yang sangat purpose driven, ways of working yang itu mendeliver productivity, dan kemudian yang terakhir adalah physical workspace. Mas, itu maaf kok. Slide saya bisa dikembalikan ya? Oke, ya. Saya ngomong dulu dengan purpose driven culture. Nah, purpose driven culture ini penting. Karena gini, ini ngomongin millennials ya. Kita semua ini kan mix of generation nih. Ada yang milenial, ada yang konon katanya kolonial, sebenarnya enggak juga gitu ya. Karena beda generasi. Nah, tapi yang tidak bisa kita lawan adalah tren. Benar? Di 10 tahun ke depan yang akan kita rekrut itu adalah orang-orang yang milenial gitu ya. Karena kita pasti harus meregenerate workforce gitu kan. Satu hal mengenai milenial adalah kalau mereka nggak bisa connect sama ini company ngapain sih gitu ya. Company ini sebenarnya punya impact nggak sih ke community sekitar gitu. Dan banyak perusahaan akhirnya memang punya CSR menurut saya dalam rangka itu juga gitu ya. Itu bagus, itu hal menurut saya yang sangat positif. Tapi kalau misalnya mereka tidak bisa connect bahwa ini company sebenarnya creating something, meng-create impact, nggak ada purpose-nya, maka mereka akan milih kerja di tempat lain. Apalagi kita bicara mengenai kompetisi talent. Kompetisi talent, anak-anak pinter itu sekarang bukan kita yang milih, tapi mereka yang memilih mau kerja di mana gitu. Nah, jadi purpose driven culture penting. Nah, apa yang dilakukan sama Tokopedia? Tokopedia itu screening pertamanya screening purpose. Nanya ke kandidat gitu. Oke, kamu kepikiran nggak? Kamu pernah nanya nggak sih ke diri kamu, purpose kamu dalam hidup apa ya? Itu ditanyakan kandidat.
kedengarannya memang, ya apa anak kecil masa terus jawab, percayalah mereka punya gitu ya. Dan mereka bisa gitu mengartikulat purpose mereka apa, mereka pengen melakukan ini, itu gitu. Nah, karena semangat itu yang akan membawa semangat perubahan di company Bapak Ibu semua. Karena anak-anak yang punya purpose inilah, talent-talent inilah yang akan punya ide kreatif, yang akan mengenerate changes gitu. Jadi purpose driven culture itu kuncinya adalah juga purpose fit recruitment gitu. Jadi ada set of questions yang itu di screen sama HR. Jadi tim rekrutmen saya itu culture and purpose fit tugasnya. Dia nggak ngecekin kamu bener nih bisa menguasai misalnya aplikasi ini. Itu bukan pertanyaannya dia. Itu pertanyaan hiring manager. Pertanyaannya tim HR saya adalah dia akan observe anak ini cocok nggak dengan purpose-nya Tokopedia. Itu pertama. Nah yang kedua adalah karena nggak gampang, itu jangan nunggu mereka datang. Kita harus jemput bola. Nanti akan saya share misalnya beberapa activity yang kita lakukan untuk proaktif pipelining. Karena kita harus bikin pipeline sedalam mungkin. Gitu. Employer brand team saya itu punya koneksi ke 100 universitas. Karena kita nggak bisa rely hanya top 10. Dan menariknya, saya punya engineers, software engineers, itu yang menariknya bukan hanya dari lulusan Big 5 universities ya. Karena skill software engineering itu bisa ditemukan di komunitas-komunitas. Gitu ya. Jadi menarik bagaimana anak-anak muda ini, talent-talent milenial sekarang, itu regardless universitasnya, kalau mereka menemukan komunitas yang benar, mereka bisa tuh menguasai Google Language, you name it, all this programming language yang itu tidak diajarkan di kampus mereka. Gitu. Nah yang terakhir of course culture itu harus terus dibicarakan gitu ya. Jadi you need to talk about it, preach about it, put it in the slides, di quote, di measure di performance management. Jadi purpose itu sesuatu yang memang penting buat Tokopedia. Dan mungkin culture apa yang silahkan ditanyakan ke teman-teman semua, kira-kira culture apa ya yang gue pengen lock sebagai building blocks-nya company teman-teman semua, karena itu penting untuk ditajemin, dijaga dengan cara merekrut orang-orang yang pas dengan culture tersebut. Oke, saya akan show satu video mengenai bagaimana ini ada Adi sebagai example cerita mengenai purpose-nya dia gitu ya. Silakan bisa diputar videonya. Terdepan di Indonesia, kami hadir bukan hanya untuk sebagian orang, tapi hadir untuk setiap orang di Indonesia. Baik bisnis besar, warung-warung, atau toko-toko yang ada di gang-gang kecil, bagaimana mereka bisa menggunakan Tokopedia untuk mengembangkan bisnis mereka, agar mereka bisa menikmati benefit atau keuntungan dari teknologi itu sendiri. Iya, nah jadi ketika misalnya tadi Adi cerita, dia bisa menceritakan bahwa purpose role saya apa, dan ketika dia align maka dia akan sangat menjiwai pekerjaan tersebut gitu ya. Jadi lagi-lagi boleh diklik berikutnya Mas. Lagi-lagi culture apa, mungkin bukan tidak melulu purpose gitu ya. Tapi apakah culture yang Bapak Ibu pengen benar-benar jadikan sebagai fondasi employee experience. Nah yang kedua ini menarik. Jadi ini yang saya lihat berbeda dari Tokopedia dengan misalnya perusahaan saya yang lama. Ketika harus masuk ke proses rekrutmen dari line manager, itu yang dicari adalah agility. Jadi line manager di Tokopedia itu mencari agility, recruiting for agility gitu ya. Nah, bagaimana nanti kita melakukan itu? Ntar saya punya activity example-nya. Nah, itu dari sisi talent. Kalau orang HR biasanya kan ngomongnya talent, organization, culture gitu kan, capability atau skills development. Yang menarik juga adalah organisasi itu distruktur, dibuat gitu ya. Jadi structuring organization and work for accountability. Setiap business unit itu punya P&L. Dan mereka di-challenge, can you actually find an opportunity to generate revenue? Itu menurut saya menarik, karena kalau di conventional company biasanya ya yang namanya company ada profit generator, ada memang cost center. Tapi di challenge, misalnya ada platform yang itu memfasilitasi payment.
untuk misalnya kalau beli di klik bayar, itu namanya ada unitnya sendiri namanya payment platform. Payment platform itu di challenge. Think about it, can you make revenue out of it? Gitu ya. Dan itu ditanyakan ke semua orang. Saya pun ditanyain, people bisa nggak cari revenue gitu. Dan itu pertanyaan yang baru sekali ini saya harus dapatkan gitu ya. Sebelumnya saya nggak pernah tanyain, can you actually create revenue gitu. Nah, jadi each business unit have their own P&L atau mereka akan diminta untuk misalnya memang cost center, think about how you can optimize all the time gitu. Nah, yang menarik lagi adalah bagaimana kemudian structuring work for accountability itu kombinasi dari project management dan yang saya bilang Scrum. Nah ini juga typical digital company gitu ya. Apa sistem yang dipakai gitu ya. Ini jadi tanpa menyebut brand, kalau saya boleh slide berikutnya. Jadi kita memakai sistem di mana untuk core workforce which is software engineering, ini jadi adalah di tim teknologi kita. Itu setiap hari kayak Senin kemarin, itu akan ada namanya Scrum, di mana mereka itu membreakdown, oke kita kayak misalnya kita harus create nih aplikasi platform yang bisa bayar pajak dengan 3 kali swipe. Itu di breakdown dari pekerjaan, kemudian didistribusikan ke orang. Measurement dari tiap orang itu dimonitor lewat yang namanya burn down chart report. Jadi kayak setiap hari itu mereka harus login, project gua tuh sudah sampai mana, dia harus login. Besok login lagi. Dan harapannya itu, jadi kalau misalnya turun begini, ini bukan grafik penjualan atau income ya. Ini adalah grafik project itu dari sekian banyak story points, istilahnya story points, itu turun sampai 0. Artinya kalau 0 selesai. Gitu. Itu menarik. Jadi benar-benar everyone feels accountable untuk mendeliver kerjaan gue hari ini. Yang menariknya adalah ini cukup transparan. Jadi kalau temennya udah cepet tuh kayak, ya gue masih segini gitu ya. Itu agak kayak malu sendiri gitu. That's how the tech technology team bekerja gitu ya. Jadi dan tentunya ada reporting yang bisa dilihat oleh PM atau project manajernya untuk melihat secepat mana progres sudah dilakukan. Gitu ya. Nah jadi memang ada seperti itu. Nah saya akan putar satu video, boleh satu lagi. Yang ini akan bicara mengenai, bentar mas, recruiting for agility ya. Jadi gimana kita merekrut untuk agility itu gimana caranya ya. Kita ngerekrut talent tapi yang dicari agility terus gimana prosesnya. Nah ini saya ceritakan mengenai hackathon. Ini saya sering dengar tuh hackathon apa sih gitu ya. Nah ini adalah hackathon yang dilakukan oleh Tokopedia. Dan ini basically cara kita merekrut untuk agility. Silakan diputar. Kita punya misi untuk menjadi super ekosistem. Karena ada ini apa? 60% itu udah jumlah ya. Hey guys, nama gue Satria dan ini hari keempat gue di Tokopedia DevCamp 2019. Jadi awalnya gue takut dan bingung, gue bakal diapain nih di hackathon ini. Tapi ternyata experience-nya seru banget. Kita tuh hands on langsung diajarin sama engineer di Tokopedia. Ketemu dengan IM, dengan VP, dan juga technical architect di Tokopedia. Kenapa kita mengadakan DevCamp ini? Karena kita benar-benar bisa membantu digital talent di Indonesia. Seperti apa sih Tokopedia supaya mereka bisa berkembang juga lebih sama-sama membangun negara. Selama DevCamp kami dapat pengetahuan yang banyak untuk kita explore lebih lanjut. Benar-benar di luar ekspektasi lah untuk kami. Dan sangat bersyukur banget bisa ketemu dengan 36 orang lain yang orang hebat banget. DevCamp 2019 Tokopedia. Iya, itu contoh hackathon ya.
Contoh hackathon. Nah ini yang terakhir, sorry saya agak telat gitu, timingnya agak molor ya. Yang terakhir adalah workspace. Jadi tadi kita bicara culture, kita bicara technology and ways of working, kita bicara culture. Workspace. Nah yang kita bilang adalah workspace itu harus people centered. Jadi pertama adalah place for everyone for every needs. Kita jadi ngambil approach yang cukup menarik karena biasanya company ada yang ekstrim, lu nggak punya desk, hot desk semuanya gitu, gitu ya, atau bener-bener cubicle, kita ambil jalan tengah, jadi semua orang masih punya work desk. Tapi kalau mereka misalnya mau kolaborasi dan sebagainya itu mereka bisa collaboration zone-nya juga ada disediakan gitu ya. Well-being space juga kita sediakan di kantor untuk membantu mereka ngejaga mereka misalnya mau olahraga dan sebagainya itu ada. Karena populasi Tokopedia sudah mulai banyak yang menjadi keluarga baru, ibu baru gitu ya, punya bayi gitu ya. Kita punya Mothers and Kids Room baru di-create tahun ini dan sebagai salah satu inovasi di HR adalah contohnya kita punya policy itu sama 3 bulan maternity leave tapi ada 2 minggu yang kita bilang ramp up. Karena kita mendapat insight bahwa ibu-ibu yang baru balik dari cuti melahirkan, itu begitu masuk langsung kerja pagi sampai malam gitu ya, 8 jam, itu mereka kaget gitu dengan pace dan ritme, dan kadang-kadang mereka tuh suffer di di kedua belah di kerjaan maupun di rumah gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita bilang transitioning selama 2 minggu setelah cuti melahirkan mereka bisa kerja setengah hari. Jadi 4 jam gitu. Ini yang kita bilang sebagai ramp up policy. Nah, jadi lagi-lagi people centered workspace and policy itu sesuatu yang bisa dipertimbangkan dan itu yang dipakai oleh Tokopedia. Dan ada juga nakama clubs dan events di mana basically untuk ngeramein lah biasa milenial kan. Kalau mereka ngerasa gila bosan banget gue kerja di sini, mereka bakalan nyari yang lain gitu. Jadi kita berusaha meng-create experience as fun as possible gitu. Gitu ya. Terakhir ini adalah video mengenai workspace kita dan itu setelah itu selesai kita bisa tanya jawab. Boleh? Satu lagi videonya. Ini adalah workspace Tokopedia. Oke, ya sebagai kata penutup mungkin satu lagi slide-nya. Nah jadi menurut saya mungkin kontribusi dari saya hari ini dan Tokopedia adalah operational excellence itu sesuatu yang bisa di banyak banget elemennya. Tapi menurut saya people is still very important elements of building operational excellence. Jadi berpikir kreatif aja, kira-kira di industri atau di perusahaan yang Bapak Ibu semua pimpin, kita bisa ngapain ya di culture, di teknologi, dan di workspace. Karena 3 itulah yang menentukan employee experience atau IES. Saya Nanang Khalid dari Tokopedia. Terima kasih. Yes, thank you Pak Nanang Khalid. Oke, Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Untuk 2 orang penanya saja, mohon pertanyaannya singkat, padat, jelas. Siapa yang mau bertanya? Ya, ini dari depan nih Mbak. Mbak, halo, ini. Ih gak nurut mbaknya, ini. Yang ini dulu. Oke, sampai berdiri, sabar Bu, sabar. Ya, boleh Bu, boleh. Yang ini dulu ya, Bapak meja nomor berapa itu? 2B. 2B, silakan. Nama, perusahaan Bapak apa, pertanyaan jelas, padat, singkat. Baik, terima kasih. Nama Eri Apriana dari Rucika.
Yang saya ingin tanyakan, bukan tanyakan dulu nih, kalau lihat dari tadi, wah kayaknya enak kerja di Tokopedia. Jangan pindah Pak, baru menang. Enggak ya? Enggak, soalnya ada direktur saya juga ikut jadi nggak pindah. Takut. Tapi dari gambaran tadi sangat menyenangkan gitu. Yang ingin saya tanyakan, di Tokopedia sendiri turnover-nya berapa persen Pak? Nah, dari turnover itu rata-rata kalau dianalisa itu lebih ke apa? Terima kasih, mungkin itu aja. Ya, langsung mau dijawab Pak Nanang? Langsung deh Pak, nanti berikutnya Ibu yang di ujung Boleh. sana tadi. Ya, nah jadi saya punya code of ethic tidak boleh mereveal angka turnover. Tapi begini, market itu punya rate. Market Indonesia itu kan ada attrition marketnya gitu ya. Kalau tidak salah sih, correct me if I'm wrong, yang mungkin di HR bisa nanti juga koreksi. Itu rate-nya masih di 8-10% average. Teknologi biasanya di atas 10 sampai 15 gitu ya. Ada yang juga sampai 20 bahkan. Nah, Tokopedia itu ada di average year to date, bukan tech tapi market total. Jadi kita in a way kayak pat ourselves in the back bahwa attrition kita sebenarnya itu masih sangat sehat gitu ya. Karena kita ngikutin market yang bukan tech, attrition gitu. Itu mungkin jawabannya. Nah alasannya kenapa? Alasannya adalah anak-anak muda ini tidak sabar. Jadi kalau mereka ada dapat opportunity lebih baik, pasti mereka akan berpikir ulang gitu ya. Ya ketimbang gue di sini nungguin sampai ada, ya udah gue cari opportunity di luar. Yang menarik adalah banyak cerita juga kita rehiring alumni-alumni nakama kita bilang. Jadi kita tuh nyebut karyawan kita tuh nakama gitu ya. Nakama itu kalau yang suka baca komik, which is karena founder kita Pak William itu suka baca komik gitu ya. Jadi ada cerita di One Piece, komik One Piece yang cerita bajak laut itu mereka menyebut satu sama lainnya itu nakama. Karena ini teman-teman dengan berbagai macam, ada yang chef, ada yang ahli perang. Tapi ketika dibutuhkan mereka tuh bisa kayak perang bareng gitu ya. Regardless skill lo apa gitu. Jadi kita menyebut karyawan kita nakama gitu. Nah banyak alumni nakama yang kita rehire juga. Karena culture, mereka miss di culture. Mereka nggak gini, you can compete on benefit, hygiene, money, all these things. In my view sebagai orang HR gitu ya. You can compete on technology, lu bisa create workspace yang luar biasa keren gitu ya dan mahal. Tapi culture is very personal gitu. Kalau misalnya ketemu culture yang gak cocok tuh orang akan, aduh gimana ya kok gue gak nyaman banget gitu. Nah jadi memang karena culture ini kita banyak actually ends up merehire beberapa teman-teman nakama yang istilah kita ya udah lalu explore dulu terus balik lagi juga ke papa gitu. Itu sih. Menjawab ya Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Ibu yang tadi berdiri itu mana tuh Bu? Nah itu dia, mic-nya udah Bu. Langsung ditanyakan, Ibu dari perusahaan mana, pertanyaannya apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nanang Khalid, salam kenal, saya Retno dari PT Arnold Indonesia. Pertanyaan saya adalah, apa strategi dari Tokopedia dalam menguasai persaingan bisnis ini terkait dari 3 hal yang tadi Bapak sampaikan, mana sih yang paling berpengaruh, paling baik cepat ya, karena persaingan bisnis kan dituntut oleh waktu yang cepat ya. Baik, terima kasih. Ya. Kalau menurut saya mungkin saya jawabnya dengan proses ya, proses di HR. Kuncinya di mana? Menurut saya kuncinya di rekrutmen. Jadi kan culture, works, itu kan building blocks-nya. Tapi kalau balik lagi tanya saya sebagai orang HR. Jadi Pak, lo spend resource, time, investing, your thinking itu di mana? Itu di rekrutmen. Kenapa? Karena if you're hiring the right person, 70% of your job done. Karena ini orang anak talent yang akan bisa cope dengan changes, mereka bisa resilience, mereka mau belajar, mereka juga humble, nggak terlalu demanding. Kan nyari talent tuh susah banget ya.
Ada yang sangat humble, nggak demanding, tapi wah kok quality of thinkingnya kurang. Ada yang sangat pinter, tapi wah gerahan orangnya gitu. Jadi trying to find where are we going to find this nakama dengan purpose yang sama, bisa kerja agile, kreatif, mau mau kolaborasi dengan sesama teman-teman gitu ya. Itu sangat-sangat susah. Jadi spending waktunya itu terus terang, dan saya juga punya resource yang paling banyak di HR justru di rekrutmen. Karena we need to compete gitu. Dan we all believe, by the way, the leadership team juga believe, when you hire the right person, 70% of your job done. But if you hire the wrong person, 70% kerjaan kita adalah ngurusin orang yang salah ini gitu ya. Apa lah, misalnya kayak ada masalah lah, ini bertengkar lah, apalagi milenial, dramanya banyak gitu ya. Jadi think about it gitu. If you get the right millennials, then my life is bisa napas gitu. Tapi if I'm hiring the wrong millennials, then my God, like I cannot imagine how busy HR is gitu. Itu. Oke, cukup ya Pak ya. Oke, kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu kepada Bapak Nanang Khalid, pembicara di sesi conference kita yang pertama dari Tokopedia. Pak Nanang stay dulu di panggung, karena saya akan mengundang Bapak Teguh Suyatno untuk memberikan kenang-kenangan dari Shift Indonesia dan juga souvenir dari Karawang New Industrial City KNIC. Mohon dapat diterima dengan baik Pak Nanang. Nanti habis ini Pak Nanang banyak yang nyegat loh, pada pengen pindah ke Tokopedia. Kita berfoto bersama dulu sudah? Oke, terima kasih Pak Teguh, Pak Nanang dapat kembali ke tempat.